Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas ya buat kakak-kakak yang ada di mana-mana. Salam sehat dan bahagia selalu buat kita semua. Untuk menjawab pertanyaan dari kakak-kakak yang kemarin ada yang komen di salah satu video saya yang berjudul Aneka Baut. Saya sendiri tidak buka bengkel baut, tapi menjual beraneka macam baut. Dan berapa modal yang kita perlukan itu, kalau memang kita punya modal banyak ya banyak. Tapi kalau kita cuma punya modal sedikit, itu nggak harus jadi minder buat kita ya. Karena yang namanya buka usaha itu yang pertama itu tekad, baru modal. Modal bisa kita cari dengan cara kita mengumpulkan. Otomatis kita harus bekerja, berdoa dan bekerja. Yang paling utama itu kita punya tekad, terus yang kedua modal, yang ketiga lokasi. Kalau lokasi, kita nggak harus membuat ruko atau menyewa ruko. Kalau memang kita punya rumah, cukup di rumah kita sendiri dengan ukuran yang minimalis, artinya ukuran yang kecil aja. Misalnya 12x3 itu cukup. Terus untuk modal kisaran sekitar 5 jutaan awal ya. Dan berapa jumlah baut-baut yang harus kita beli itu nggak usah banyak-banyak. Ini contoh punya saya ya. Di sebelah sana masih ada. Ini cuma contoh di belakang saya. Nah, ini saya kasih tahu buat teman-teman, buat kakak-kakak yang benar-benar mau mencoba peruntungan untuk buka usaha jual baut. Yang paling penting, setiap ada orang yang nyari baut itu ada. Itu yang paling penting. Kalau kita memang modalnya besar, modalnya banyak, kita mungkin bisa menjual baut untuk pemasangan bajaringan. Nah, tapi kalau kita modalnya masih kecil, kita cukup menjual baut khusus untuk baut dari ukuran 17 ke bawah ya. 17 ke bawah, ring 17 ke bawah. Jangan 17 ke atas. Nah, kalau 17 ke atas biasanya jarang yang menggunakan, tapi kalau 17 ke bawah banyak yang menggunakan. Itu pun banyak jenisnya, jenis dan ukurannya. Nah, ini baut 12. Baut 12 ini aja ada yang panjang satu sekilan, ada yang panjang, ada yang pendek segini ya. Itu semua kan ada ukurannya. Tapi kalau kita mau menjual baut ini, kalau memang modalnya banyak, yang ukuran satu jengkal pun nggak apa-apa. Karena untuk pemasangan, biasanya untuk pemasangan orang-orang bikin rumah itu kan memerlukan baut yang panjang itu. Dari ukuran 17, baut 17 sampai dengan 14 yang panjangnya hampir satu jengkal, bahkan lebih. Itu kalau modalnya banyak. Tapi kalau modal kita cuman nipis, misalnya berkisar sekitar 5 juta, kita siapkan baut yang ukuran paling panjang segini lah ya. Ini untuk ukuran yang baut 12 sampai turun ke bawah, dan itu semua. Nah, kalau untuk baut 10 seperti ini, itu nggak usah yang panjang, nggak usah yang terlalu panjang, paling panjang segini. Karena saya nggak paham sentian ya teman-teman ya, maaf ini ya. Saya buta kalau urusan senti mili, itu saya buta sama sekali, benar-benar nggak paham di situ. Tapi saya bisa menghitung duit loh. Kalau duit nggak bakal selip ya. Tapi kalau untuk ukuran senti mili saya nggak paham. Ini bautnya segini. Ini baut 10 ya. Baut 10 ini aja ada yang sampai sependek ini nih. Pendeknya segini. Untuk baut 10 yang ukuran pendek segini biasanya digunakan untuk baut gear depan motor-motor Supra, itu ada di sini segini. Nah, itu sangat dibutuhkan. Terus
baut bodi motor, baut bodi motor yang bulat. Saya buat sangat mudah. Nah, tapi saya perjelas lagi, untuk modal buka usaha toko baut, saya tegaskan sekali lagi, cukup dengan modal 5 juta untuk di awal. Berapa maksimal pembelanjaan? Contohnya punya saya ini. Nah ini, kita nggak harus menumpuk barang yang banyak ya. Ini saya pakai aqua gelas nih ya, aqua gelas. Cuman orang nyari baut di tempat saya pasti ada. Cukup segini. Nah, satu gelas ini saya hanya belanja sekitar 20 biji baut ya, 20 biji baut. Itu semua baut. Ada yang saya belanja cuma 1 lusin atau 10 biji. Intinya penjelasan saya ini, kita belanja nggak usah banyak-banyak. Bisa satu lusin ya, bisa satu lusin per setiap jenis baut, dan bisa 10 biji per satu jenis baut. Karena banyak baut ini baut 10 ya, baut 10 ini ada yang lebih pendek dari ini, ada yang lebih panjang. Tapi kalau untuk baut, saya jelaskan sekali lagi, kalau mau untuk belanja baut yang ukuran paling panjang untuk baut 12 segini aja. Perhatikan ya, segini ya. Karena saya nggak paham, benar-benar nggak paham mengenai senti ataupun mili. Segini nih. Mau dia baut 12, mau dia baut 10, mau dia baut 8, mau dia baut 14, panjangnya segini. Ini paling panjang ya. Ini untuk pemula loh, untuk pemula. Tapi kalau kita sudah banyak modal, mau yang 1 jengkal itu gak apa-apa. Tapi kalau yang untuk 1 jengkal lebih, itu khusus untuk baut rumah. Kalau untuk kendaraan itu nggak pakai ya, terutama motor. Tapi biasanya kalau mobil pakai. Tuh, itu penjelasan dari saya. Nah, pertama, langkah yang harus kita lakukan, tekad, semangat, kemauan. Yang kedua, modal udah saya jelaskan tadi, cukup dengan 5 juta cukup untuk modal awal ya, bukan buat yang pengusaha besar. Karena ini yang saya rekomendasikan ini untuk teman-teman, untuk kakak-kakak yang bingung bagaimana cara menjual aneka baut. Jadi cukup dengan 5 juta untuk modal awal. Dan modal awal 5 juta itu akan berkembang. Misalnya begini, dalam 1 hari orang beli baut itu kita dapat pemasukan 300.000 misalnya. Nah, 300.000 ini langsung bisa kita belanjakan lagi. Nah, yang udah laku ini kan belum habis, berarti kita belanja yang belum ada, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk lokasinya bisa dilakukan di rumah yang tanpa harus nyewa, cukup punya ruko sendiri. Kalau masalah tempat, kalau bisa yang strategis, tapi kalau memang nggak bisa cukup di rumah, tapi tolong pasang spanduk di depan atau plang lah misalnya begitu, dengan bertuliskan jual aneka baut. Nah, untuk pembelanjaan nggak usah banyak-banyak, 1 lusin setiap jenis baut. Jangan lupa ringnya, karena baut dengan ring bisa kita jual sendiri tanpa harus 1 gandeng, terkecuali beliau yang beli mintanya 1 baut mur plus ring. Perhatikan itu. Kalau kakak kemarin yang minta brosur daftar baut, itu susah kak. Ini saya kasih tahu ya. Alangkah lebih baik kita langsung berkunjung ke toko baut tersebut, kita tanya, langsung kita pilih sendiri di situ. Jadi kita puas, kita milih sendiri. Jangan mengandalkan yang punya toko suruh ngambil. Itu pasti boleh, karena di situ memang biasanya di toko itu sudah disiapkan tempatnya, suruh milih sendiri. Jadi yang menentukan baut kita, bukan kita yang tanya dengan penjual baut. Biasanya begitu. Apalagi kalau kita sampaikan bahwa kita mau kita jual lagi. Nah,
Dengan seiringnya waktu nanti, kita pun akan ketemu dengan bos-bos yang menjual grosir PAUD dan mungkin bisa lebih murah dari yang sebelumnya. Nah, kira-kira seperti itu ya penjelasan dari saya. Yang jelas jangan pernah takut untuk mencoba suatu usaha. Dan saya rekomendasikan video ini untuk kakak-kakak yang butuh buka usaha ya, bukan yang udah sukses, tapi kita bisa belajar dari yang udah sukses. Kalau saya sendiri belum bisa dikatakan sukses, tapi saya bersyukur karena sudah meskipun kecil punya usaha sendiri. Oke, begitu aja. Salam kasih sayang dari MN Sales Channel Penerlang. Saya doakan kakak semua jaya, sehat, selamat, dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.